Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya, Cecilia Kusumawati Hindarto, dosen Politeknik AK Bogor, peserta pelatihan pekerti gelombang 5 Universitas Bengkulu. Video berikut ini merupakan video real teaching dalam praktik analisis farmasi. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali di praktik analisis farmasi bersama saya, Cecilia Kusumawati Hindarto. Mudah-mudahan Anda tidak bosan ya. Kemarin pada pekan pertama kita sudah bertemu, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Oke, untuk Nadira, PIC kita, apakah rekan-rekannya sudah dicek kehadirannya lengkap semua? Untuk kehadiran dari rekan-rekan, alhamdulillah sudah lengkap Ibu, sebanyak 8 orang. Oke, baik. Terima kasih Nadira. Nah, tadi sudah dicek kehadiran, jangan lupa untuk masing-masing tetap mengisi daftar kehadiran pada link yang diberikan oleh Prodi ya. Oke, nah bagaimana kondisinya sekarang? Semua sehat-sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti praktik ini. Ya, jadi kita mulai masuk ke pertemuan yang kedua. Sebelum ini saya akan menampilkan suatu tayangan. Ya, nah, mungkin pinnya ya. Jadi nasar ini mereka bersekutu sampai menjadi top atau peringkat puncaknya itu berawal dari time to manufacture. They had to figure out how to get to do it. We had to rethink manufacturing. Make it fit in the suitcase. Okay, made it affordable. There she goes. Di sini We needed Pfizer something that could make a lot of jadi processing pabriknya ini produce bisa any quantity of dengan a prototype. menerapkan Then a CGI version. Okay, good enough. We brought in parts. Really? jangkau seluruh pasien di seluruh dunia. Together, right? Try again. Here we go. I'll be the judge of that. Shorten the process of making packaging. Do it for her or him, and we continuous miniatures that change patients' lives. Oke, baik, ini tadi ada sekilas tentang Pfizer ya, bagaimana berawal dari inisiatif seorang pemuda di usia Anda nih ya, 20 tahunan, Charles Pfizer ini dia berangkat dari Jerman ke Amerika untuk membuat satu perusahaan karena dia punya bekal sebagai ahli kimia dan farmasi ya. Nah, yang paling membuat Pfizer ini besar pertama kali itu adalah dengan produksi asam sitrat. Sekarang ini kan tidak ada satupun ya istilahnya atau banyak sekali produk-produk makanan baik ataupun minuman yang menggunakan asam sitrat sebagai pengawet ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya untuk slide-nya sebentar. Nah, dari sini Anda bisa melihat bagaimana pentingnya tadi ya CPOB sehingga perusahaan ini bisa menjadi besar bahkan mencapai menjadi peringkat pertama ya. Oke. Nah, tentunya Anda semua memiliki harapan yang sama ya bahwa Anda bisa suatu saat mengembangkan industri atau perusahaan masing-masing ya, baik itu dalam bidang farmasi ataupun kimia secara umum. Nah, sebelum itu, tentu saja Anda harus menguasai ilmunya dulu, seperti Pfizer tadi ya, dia punya kompetensi sebagai ahli kimia dan ahli farmasi. Nah, salah satunya akan kita coba bentuk kompetensi Anda, yaitu pada sub CPMK kedua, materi kita atau praktik kita, di mana diharapkan mahasiswa mampu menggunakan CPOB dan farmakope sebagai acuan dalam analisis farmasi, serta menafsirkan hasil analisis sesuai dengan syarat kepertimbangan yang berlaku. Ini berikut adalah tujuan-tujuan pembelajaran kita, ya, di mana Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan membedakan CPOB dan farmakope dengan tepat, mampu menjelaskan komponen-komponen CPOB dan farmakope, kemudian menggunakan CPOB dan farmakopenya tadi ya dalam analisis farmasi serta menafsirkan hasilnya. Nah, topik diskusi kita untuk hari ini adalah apa itu CPOB dan farmakope, kemudian apa saja komponen yang ada di dalamnya, bagaimana penggunaannya di dalam industri farmasi, dan bagaimana cara kita menafsirkan hasil analisis tersebut.
Berikut ini adalah referensi yang bisa kita gunakan. Ya, selain referensi ini bisa banyak Anda mencari di situs atau di internet ya, bisa juga ke perpustakaan. Silakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, boleh login ke menti.com ya untuk persepsi dulu ya. Saya ingin tahu dulu bagaimana Anda apakah sudah memahami nih atau mempelajari. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahan-bahannya ya pada simak, sudah Anda download dan Anda lihat. Nah, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari hasil pembelajaran tersebut? Oke, sudah ada yang masuk. Kita lihat hasilnya ya. Baik, nah yang pertama, apa itu CPOB? Nah, di sini rata-rata jawaban Anda, sini ada berbeda-beda ya, tapi intinya ada ada tiga ya. Yang pertama, pedoman. Ya, ada pedoman pembuatan obat, kemudian cara pembuatan obat, lalu ada yang menjawab standar pembuatan obat. Ya, jadi secara keseluruhan jawaban ini betul ya bahwa CPOB ini merupakan pedoman pembuatan. Jadi bagaimana cara kita membuat obat atau guidelines-nya. Kalau Anda kemarin sudah mengikuti pelatihan ISO 9001, nah CPOB ini sama seperti ISO, GMP ya. Namun spesifik kita pada produksi obat. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, baik sekali, terima kasih sudah semua mengisi bahwa farmakope ini adalah standar, ya, betul. Ada yang menyebutkan monografi, kemudian ada yang menyebutkan juga standar uji, ya, semuanya tepat, ya. Jadi memang farmakope ini merupakan buku standar obat, ya, yang ditentukan oleh suatu pemerintah, ya, di mana isinya ada monografinya, kemudian standar ujinya dan lain sebagainya. Ya, jadi Bu, nah sebelum jawab dulu tentang itu CPOB ya. Menjawab OB itu kan Suara oleh pemerintah. Boleh off cam. Ya, silakan. Kan pedoman pemerintah, Bu. Masih hanya ya pedoman suatu ya badan kita kenal administrator baru adalah kemudian kan boleh langsung saja siapa yang menjawab? Saya izin jawab. Silakan. Ya, POB sendiri aspek yang pada agar sesuai dalam dokumen izin edar. Nah, dalam manajemen mutu sendiri terdapat poin-poin penting juga yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada pemastian mutu atau quality assurance, yang mana pemastian yang dihasilkan itu sesuai dengan mutunya. Nah, selain pemastian mutu atau quality assurance, di sini juga terdapat pengawasan mutu atau quality control, yang mana quality control ini merupakan bagian dari cara pembuatan obat yang baik, dan juga pengujian sampel sampai kepada kita harus meloloskan sampel-sampel yang sesuai dengan spesifikasi ataupun penentuan apakah kita harus tidak melakukan aspek yang terakhir, yaitu adalah pengkajian mutu produk, yang mana pengkajian mutu produk ini perlu dilakukan secara berkala setiap untuk membuktikan dan konsistensi dari proses penyesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan juga di pengajian dari produk-produk setelahnya. Oke, baik. Terima kasih Nadira, lengkap sekali jawabannya ya. Jadi sepertinya nih Nadira sudah sangat menguasai saja nih rekan-rekan. Oke, ada yang lain selain sistem mutu industri aspeknya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Ya, boleh. Untuk aspek selanjutnya, setiap industri jumlah yang memadai dan terkualifikasi, dan untuk yang terkualifikasi dan dalam jumlah memadai untuk melaksanakan semua tugas, dan untuk personil dan untuk seluruh personil itu harus memahami prinsip dari pelatihan awal ya, dan yang berkesinambungan, termasuk SDM juga yang sangat. Baik, terima kasih Rizky. Katakanlah sudah zamannya si internet dan terotomatisasi, tapi tetap ada personil yang melaksanakan, ya. Jadi sangat di suatu obat, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan aspeknya dari yang lain, silakan. Cek, mohon maaf, suara saya masih terdengar? Iya Bu, Oke, saya izin jawab ya. Bu. Iya, setelah Boleh. ini yang saya ketahui ada dari aspek peralatan. Peralatan ini harus memiliki konstruksi yang tepat serta sesuai dengan kualifikasi agar mutu obatnya kontaminasi, Bu. Oke, baik ya. Jadi dari aspek peralatan ya. Nah, peralatan ini nanti tentu saja sangat penting ya seperti tadi dalam contoh ya. Oke, kita masuk dulu ke materi sebentar ya. Jadi secara umum yang tadi Anda sampaikan ada 3 kata kunci yang bisa kita ingat jika ingin menjalankan pembuatan obat. Kenapa harus dibuat pedomannya? Agar mencapai kualitas atau mutu yang dihantunya dari 3 aspek, yaitu efikasi dari obat itu sendiri juga ya. Lalu
konsisten seperti tadi yang sudah disampaikan, semua aspek diliputi atau diuji dan juga konsisten. Nah, jadi prinsip CPOB adalah produk obat yang bermutu tidak hanya ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, tetapi setiap proses produksi obat juga menentukan, ya, mulai dari bahan baku, bahan kemas, pembuatan, pengemasan hingga bangunan dan personil, ya, semua harus mengikuti cara pembuatan obat yang baik. Nah, ini ada beberapa aspek tadi sudah Anda sebutkan, ya, di antaranya. Jadi ada 12 aspek, bisa dibaca kembali, mulai dari sistem mutu hingga kualifikasi dan validasi. Lalu ada aneks ini petunjuk khusus, ya, jadi untuk produk-produk yang khusus seperti pembuatan produk steril, ya, ada 13 aneks dalam CPOB 2018. Nah, ini sistem mutu industri yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, ya, sangat tepat oleh Nadira, bahwa intinya industri farmasi harus menjamin bahwa produknya memenuhi persyaratan, ya, memenuhi izin edar. Kemudian sesuai dengan tujuan penggunaannya, jangan sampai membuat obat sakit kepala malah yang jadi adalah obat kanker misalnya, seperti itu, ya. Kemudian tidak menimbulkan risiko. Ini tadi, ya, 3 aspek: keamanan, mutu, dan efektivitas. Kemudian ini juga tadi kaitan antara QM, ya, quality management, quality assurance, GMP atau CPOB itu sendiri, dan QC ini sudah dijelaskan tadi oleh Nadira, ya. Nah, kemudian kita masuk ke farmakope. Farmakope merupakan standar, ya, seperti yang tadi sudah Anda jawab pada Mentimeter. Ada yang mau menjelaskan dulu standar apa sih farmakope ini? Silakan. Tadi siapa yang resen? Oke, Alvin. Jadi kalau farmakope itu merupakan standar mengenai obat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Ibu. Oke, baik, ya. Jadi seperti kalau di Indonesia kita gunakan Farmakope Indonesia, kalau di US, ya, mereka mengeluarkan US Pharmacopeia, di Inggris ada British Pharmacopeia dan lain sebagainya. Nah, dulu Farmakope ini dalam bentuk buku, ya, yang berjilid-jilid gitu kan, yang tebalnya ratusan halaman. Nah, untuk saat ini kita dimudahkan, ya, di Indonesia dengan e-Farmakope yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini ada video, nanti bisa Anda lihat sendiri, ya. Oke, nah, farmakope ini digunakan sebagai acuan analisis serta pembuatan obat di Indonesia, ya. Jadi mulai dari monografi yang mengandung penjelasan mengenai apa itu obatnya, misalnya paracetamol. Oh, paracetamol ini bentuknya seperti apa sih? Ya, serbuk atau padatan, kemudian warnanya bagaimana, ya, lalu persyaratan keberterimaannya seperti apa, misalnya kandungannya harus 90 sampai 100% atau 110%, ya, seperti itu. Kemudian dijadukan di dalamnya juga memuat prosedur ujinya, jadi kita menguji tidak asal metodenya, tetapi mengikuti metode yang sudah ada di farmakope ini, ya. Bisa juga kita combine antara farmakope Indonesia dengan farmakope Inggris dan lain sebagainya, ya. Jadi di perusahaan itu nanti ada method development, mereka akan mengcombine dari beberapa farmakope, ya. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus, ya. Jadi di tahun 2021 kemarin terjadi kasus yang sangat merugikan sekali, bahwa ada 15 juta vaksin Johnson & Johnson, ya, vaksin COVID yang rusak karena ternyata tercampur. Nah, jadi di sini pabriknya adalah di Maklun, ya. Jadi Emergent Biosolution dia memproduksi 2 vaksin Johnson & Johnson dan vaksin AstraZeneca. Nah, kelalaian personilnya mencampurkan kedua bahan vaksin tersebut sehingga dosis vaksinnya menjadi rusak, ya. Nah, ini silahkan kemarin kita sudah bagi kelompoknya, silahkan diskusikan apa ketidaksesuaian yang terjadi, ya, dalam kasus ini, kemudian aspek apa saja, ya, yang terkait dengan kasus tersebut, bagaimana solusinya, lalu pencegahannya.
Oke, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kendala? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok. Belum, Bu. Oke, Belum ada, Ibu. baik ya. Lancar ya, alhamdulillah. Silakan diteruskan ya. Oke, saya lihat Anda sudah mulai merumuskan nih aspeknya apa saja, silakan ya. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada kendala? Untuk kelompok 2 sampai saat ini masih aman, Bu, berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya sudah melihat di sini ada aspeknya sudah dituliskan ya. Oke, baik, waktu untuk diskusi kita sudah selesai. Silahkan perwakilan kelompok boleh mewakili ya kelompoknya. Aspek apa yang kira-kira terkait dengan kasus tadi? Boleh dari kelompok 1? Siapa yang ingin membacakan untuk sisi aspeknya dulu ya? Kalau dari kelompok 1, Bu, kalau untuk aspek yang terkait di sini atau aspek apa saja sih yang miss dari kasus ini, Bu? Kalau dari kelompok 1 mendiskusikannya yaitu dari sistem manajemen mutunya, Bu. Nah, kemudian dari sistem peralatannya juga, yang mana tadi itu dijelaskan juga di artikelnya bahwasanya sistem alarmnya itu gagal untuk menginformasikan kesalahan, yang mana itu berlangsung selama lebih dari 12 jam dan baru terdeteksi itu setelah karyawannya itu masuk ke dalam ruang pendinginan, Bu. Nah, jadi kan tadi untuk kesalahannya itu kan terdapat di penyimpanannya, ya, di ruang pendinginan itu. Nah, kemudian di kesalahan produksinya itu, yang mana kesalahan produksinya itu sangat berkaitan erat dengan sistem manajemen mutu dari perusahaannya itu, Bu. Kemudian dari personilnya juga, itu sih, Bu, Oke, personil yang kurang kompeten. solusi yang ditawarkan apa nih dari kelompok 1? Oke, kira-kira solusinya tadi personilnya kurang kompeten, berarti kira-kira solusinya apa ya? Silakan Izin dijawab. jawab, Bu. Oke, silakan. Mohon maaf nih. Solusinya itu dari personil yang kurang kompetennya, kita menyediakan solusi bahwa harusnya menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah memadai dan tepat, Bu. Oke, berarti di sini masuk ke pencegahannya bagaimana berarti agar mencapai kualifikasi tadi diberikan apa? Diberikan pelatihan ya. Oke, baik. Betul sekali diberikan pelatihan. Nah, untuk kelompok yang berikutnya mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan ya. Jadi karena untuk waktu kita di hari ini sudah habis ya. Senang sekali saya sudah berdiskusi mengenai CPOB dan farmakope bersama Anda. Sampai kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan meneruskan presentasi dari kelompok 2 ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.